Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, tips sehat di musim pancaroba. Ini sudah banyak dok yang membahas tadi mengenai tips-tips nih mengenai penyakit yang mungkin sering kali terjadi pada musim pancaroba tadi. Ini kalau kita berbicara musim pancaroba tadi dok ya, ini kalau untuk minum-minuman herbal atau makanan herbal itu bagus juga dok dikonsumsi pada saat lagi musim pancaroba nih Dokter Noftiara. Ya, itu bagus kalau menurut saya, minuman herbal terutama yang kita jamin atau kita buat sendiri kayak minuman serai, ada jahe, ada cengkeh, ibaratnya wedang ya namanya. Ya, itu bagus memang diminum terutama di era pancaroba ini. Jadi selain melegakan tenggorokan, itu kan kandungan antioksidannya tinggi tuh sama antiinflamasinya tinggi. Nah, itu sangat bagus dikonsumsi memang. Ini sebagai seorang tua dok ya, mungkin ibu ataupun ayah, ini tips untuk menjaga kesehatan anak-anaknya dok pada musim pancaroba, apalagi mungkin yang masih bayi atau yang masih balita, atau ini seperti apa tipsnya? Iya, jadi yang pertama memang paling kita tekankan adalah dari makanan dan minuman ya. Jadi makanannya itu harus bergizi pasti ya, kemudian harus benar-benar dijaga, jangan yang jajan sembarangan, nanti anaknya nangis dikit dikasih permen, dikasih coklat, itu kan tidak baik ya. Kemudian minumnya, air putihnya harus sesuai ya, biar tidak dehidrasi. Kemudian apalagi jangan main hujan ya, atau terlalu berpanas-panasan seperti itu. Jadi harus benar-benar dijaga untuk imunitasnya. Kita tahu karena anak-anak imunitasnya tidak sebagus orang dewasa. Kan dia belum sempurna imunitasnya. Jadi otomatis penjagaannya harus lebih ekstra. Kalau kita kayak mungkin hujan-hujanan it's okay. Tapi kalau anak-anak mungkin hujan-hujanan sedikit atau misalnya habis hujan langsung kepanasan bisa menjadi sakit. Ini kalau untuk lansia apa dok? Kalau itu untuk anak-anak itu untuk lansianya. Kalau lansia yang pertama adalah istirahat yang cukup, yang kedua mental health. Bukan hanya untuk Gen Z ya. Jadi mental health untuk usia tua atau lansia itu penting karena memang rata-rata orang-orang lansia itu mereka kadang kurang aktivitasnya, kurang berbaurnya. Akhirnya apa? Stresornya banyak menyebabkan penekanan pada mentalnya. Akhirnya menjadi depresi, stres kadang. Jadi memang harus diperhatikan. Yang memperhatikan siapa? Kita. Orang-orang sekitarnya, keluarganya ya, harus memberikan perhatian ekstra pada lansia. Jadi lansia dan anak-anak itu adalah orang-orang yang harus mendapatkan prioritas dan harus mendapatkan perhatian yang ekstra. Memang harus saling menjaga tentunya dok ya. Ini tadi kan dok, dehidrasi tadi kita bagusnya di rumah atau apalagi sedang beraktivitas itu minum air putih berapa banyak dok dalam satu hari? Itu tadi sebanyak 2 sampai 2,5 liter per hari atau sekitar 8 sampai 10 gelas kecil per hari kayak gitu. Ini ada tips nggak dok untuk pemirsa di rumah, mungkin ada yang ada penyakit kronis nih agar tetap sehat pada masa musim pancaroba ini? Oke, yang pertama tentu tipsnya selain yang sudah kita sebutkan tadi ya, jika berkumpul sama orang banyak, terus kita ngerasa tubuh kita kurang fit, memang harus mengharuskan kita berkumpul sama orang banyak, harus selalu menggunakan masker. Karena ini tadi proses penularannya paling cepat kayak influenza ispa itu dari saluran nafas gitu kan. Jadi harus selalu menggunakan masker. Terus yang kedua selalu terapkan etika batuk yang benar ya dok. Etika batuk yang benar itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita mau batuk, ini kan sering nih batuk bersin di era pancaroba ini kan. Mau batuk sama bersin itu kita paling nggak siapkan tisu lah. Kalau nggak siapkan tisu, siapkan sapu tangan. Jadi kalau sudah mau bersin atau batuk itu jangan disembur ke orang-orang. Jadi kita gunakan tisu atau handuk, kita bersin atau batuk. Kalau tidak ada tisu atau handuknya, kita bisa menggunakan siku. Nah, jadi bersin batuknya gini. Kita jadi terapkan etika batuk yang benar gitu. Pakai masker, terus sesudah bersin atau batuk, cuci tangan. Jangan lupa hand hygiene tadi, agar tidak tersebar ke orang lain. Jadi kita selain menjaga diri, kita juga menjaga lingkungan sekitar. Jadi supaya flu, batuk pileknya tuh nggak terlalu menyebar. Ini kalau sedia payung sebelum hujan, kalau sedia obat sebelum sakit, ini obat-obat apa ya dok yang perlu kita siapin nih? Dan tentunya pada saat musim pancaroba, kadang kalau di rumah kan kalau udah sakit nih nggak kuat lagi mau ke apotek gitu dok ya? Ya kalau memang sudah ada gejala tadi kayak bersin-bersin, boleh kita siapkan tadi antihistamin namanya. Antihistamin itu anti alergi biar nggak terlalu parah flu-nya, seperti cetirizine, CTM gitu kan. Tapi dengan dosisnya dikonsultasikan dulu kepada dokter gitu.
boleh diminum apa. Tapi Terus kalau- kalau demam tadi kan memang boleh tuh sediain paracetamol di rumah kalau sudah mulai kayak meriang-meriang gitu kan, udah dingin perasaan gitu, boleh itu diminum gitu kan untuk mencegah lebih lanjut gitu. Tapi kalau untuk antibiotik nih dok, Oh, boleh iya, nggak benar. nih? Kalau antibiotik ini paling banyak orang-orang kadang antibiotik aja biar cepat sembuh nih. Ini boleh nggak sih dok? Ya ini yang paling tenar ini amoxicillin ya dok. Iya. Ibaratnya. Ini dok saya sudah minum, datang-datang udah minum amoxicillin. Nah saya tegaskan di sini pemirsa semua, antibiotik itu tidak boleh asal diminum. Jadi ini yang harus dikonsultasikan dulu pada dokter gitu kan. Antibiotik itu minimal harus dihabiskan sebanyak 3 hari. Dan kapan kami berikan itu kalau memang sudah ada indikasi. Indikasinya apa? Indikasi sudah terkena infeksi bakteri kayak gitu. Jadi karena rasional penggunaan antibiotik yang tidak baik, itulah yang menyebabkan masyarakat kita itu udah resisten terhadap antibiotik. Nah, apa bahayanya resisten terhadap antibiotik itu? Beberapa penyakit tidak bisa disembuhkan lagi dengan antibiotik yang ringan. Jadi harus menggunakan dosis yang tinggi. Sementara antibiotik kita kan ada maksimalnya nih, ini yang paling tinggi. Kalau sudah tidak bisa lagi disembuhkan, kita pakai apa lagi? Nah, kayak gitu. Nah, berarti memang pemirsa Antibiotik dulu harus harus diperhatikan. hati-hati dok ya. Wah, luar biasa sekali tips-tips sehat di musim pancaroba kita hari ini. Terima kasih Ya. kepada Dokter Novtiara Ya, sama-sama. dan juga Dokter Wentiar Bayani. Terima kasih banyak dok ya. Semoga tips tadi bisa mencerahkan nih pemirsa di rumah. Terima kasih pemirsa di rumah telah setia menyaksikan kami hari ini di Dokter Kito. Semoga tips-tips sehat tadi di musim pancaroba yang sudah kita bahas bisa menjadi pencerahan juga nih untuk masyarakat di rumah dan bisa disebarkan langsung oleh keluarga-keluarga. Nah, jadi tidak hanya putus si pemirsa satu orang aja tentunya ya. Jangan lupa pemirsa bahwa menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang karena sehat itu mahal, tidak ada harganya tentunya. Uang berapapun tidak akan cukup untuk menggantikan kesehatan kita karena sehat tadi mahal. Jadi kita harus terapkan gaya hidup sehat karena sehat itu tidak harus sesuatu yang mahal kok. Banyak hal-hal yang bisa dijangkau oleh kita untuk menjaga kesehatan kita tentunya di rumah. Dan pemirsa di rumah saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.